Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rahlian Syah, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 14 Hulu Sungai Tengah. Hari ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik tentang bagaimana cara mudah membuat aksi nyata, khususnya untuk topik pertama, yaitu Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama dan utama sudah pasti Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan semua materi dalam modul-modul pelatihan Merdeka Belajar agar bisa melakukan aksi nyata. Nah, untuk Merdeka Belajar ada dua pilihan aksi nyata yang bisa Ibu pilih, yaitu yang pertama untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dan yang kedua membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, untuk pilihan yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, aksi nyata yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memahami dulu tujuan dari pembelajaran topik Merdeka Belajar, kemudian mencoba mengkomunikasikan pemahaman yang kita punya tentang topik belajar kepada orang lain. Pemahaman ini kita sampaikan melalui media, nanti kita terserah Bapak Ibu ya, bisa melalui presentasi, video, poster, dan lain-lainnya. Dan bisa dilakukan juga melalui luring, bisa forum diskusi, MKKS, atau MGMP, atau KKG, dan lain-lain. Atau bisa juga melalui daring, bisa melalui media sosial. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah pemahaman yang kita tuangkan dalam bentuk poster misalnya, kita bagikan kepada orang lain, lalu kita meminta kembali umpan balik dari mereka dengan mengisi pertanyaan dari yang ditentukan. Yaitu di sini dari paparan yang saya sampaikan, sebelumnya saya pikir apa, ternyata begini, kemudian minta juga mereka untuk menjawab langkah kecil apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Ya. Kemudian setelah minta umpan balik, kita juga menuliskan refleksi dari proses penyebaran pemahaman Merdeka Belajar ini seperti apa dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang kita pelajari dari proses berbagi pemahaman ini, kemudian bagian mana yang mengubah kita, dan apa langkah konkret kita selanjutnya. Kemudian semua dokumen ini kita kumpulkan dalam bentuk PDF, baru kita unggah dalam aksi nyata. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk pilihan yang kedua, ini aksi nyata untuk membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Aksi nyata yang kita lakukan itu yang pertama sama, yaitu kita harus memastikan dulu bahwa kita paham akan tujuan dari pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian kita membuat strategi penerapannya seperti apa sesuai pemahaman kita. Kemudian strategi ini kita komunikasikan, kita sampaikan lagi kepada orang lain. Tadi bisa menggunakan media, terserah Bapak Ibu ya, mau poster, video, lagu, puisi, dan bisa juga disampaikan melalui luring ataupun daring. Tapi di sini ada perbedaannya tentang umpan balik, ya, tentang pertanyaan umpan balik yang kita minta dari audiens. Ya. Kemudian yang berikutnya sama refleksi prosesnya, ya. Kemudian kita satukan semua file, semua dokumen tentang aksi nyata kita ke dalam satu file berbentuk PDF, lalu kita unggah. Ya. Baik Bapak Ibu, nah untuk video kali ini saya ingin berbagi praktek baik tentang aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar. Saya memilih aksi nyata yang pertama, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat media untuk menyampaikan pemahaman Merdeka Belajar ini kepada orang lain. Di sini kita tadi bisa menggunakan poster. Nah, contoh posternya juga banyak Bapak Ibu ya, bisa dicari di Google dan lain-lain. Kemudian bisa juga dalam bentuk video. Contoh videonya juga ada Bapak Ibu ya di aksi nyata atau di bukti karya di PMM juga banyak sebagai contoh referensi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, setelah kita selesai membuat media, selanjutnya kita menyebarkannya. Menyebarannya bisa tadi melalui daring atau luring. Terserah Bapak Ibu ya. Bisa melalui WA di status misalnya, atau WA group, Instagram, Facebook,
atau bisa juga secara luring, bisa di hadapan guru-guru kita presentasikan, atau di forum-forum MKKS, misalnya MGMP atau KKS, ya, atau KKG lah, terserah Bapak Ibu. Nanti kita sebarkan, ya. Kemudian buktinya, screenshot atau foto dokumentasinya kita simpan. Jangan lupa. Oke, langkah yang ketiga, setelah media kita sebarkan, maka kita akan meminta umpan balik dari audiens, ya. Untuk formnya atau formatnya itu sebenarnya terserah Bapak Ibu, ya. Bisa yang diketik atau ditulis, tulis tangan biasa, atau melalui aplikasi yang lain, misalnya Padlet. Yang penting pertanyaan umpan baliknya kita sesuaikan, ya. Yang untuk ini pertanyaannya itu adalah dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir apa, silahkan mereka menjawab, kemudian ternyata bagaimana. Kemudian yang kedua, itu langkah kecil yang akan mereka lakukan setelah ini. Ya. Minimal kita kumpulkan 5 umpan balik dari sahabat guru, kemudian kita dokumentasikan. Nah, langkah berikutnya, kita lakukan refleksi proses Bapak Ibu, ya. Kita lakukan refleksi proses ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini, ya. Itu hal apa yang kita pelajari dari proses berbagi pemahaman ini. Kemudian bagian mana yang mengubah kita. Dan yang ketiga, langkah konkret apa kita selanjutnya. Pertanyaan, jawaban ini kita tuliskan, kemudian kita dokumentasikan agar nanti digabung dengan dokumen yang lain. Baik, Bapak Ibu, langkah terakhir, gabungkan semua dokumen, mulai dari media yang sudah kita buat, kemudian dokumentasi penyebarannya, ditambah dengan umpan balik yang kita peroleh dari sahabat guru atau audiens yang mendengarkan. Yang keempat, refleksi proses yang sudah kita buat. Nah, semuanya ini kita gabung dalam format PDF, lalu kita unggah ke PMM, ke aksi nyata kita. Ini contoh dokumen aksi nyata yang telah saya buat Bapak Ibu, ya. Jadi dokumen yang kita upload ke PMM sebagai aksi nyata dari penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Itu yang pertama tadi adalah medianya. Nah, ini media yang saya buat. Itu bentuknya video dengan menggunakan aplikasi Canva. Ada beberapa halaman. Nah, sampai ucapan terima kasih ini ya Bapak Ibu, ya. Nah, setelah ini saya sebarkan, saya menyebarkannya melalui WA. Nah, ini kegiatan penyebarannya. Saya dokumentasikan, saya screenshot, kemudian saya tambahkan ke dokumen Canva saya. Ya. Kemudian setelah itu, saya juga minta umpan balik dengan menggunakan Padlet. Ini contoh umpan balik yang telah saya peroleh. Jadi minimal 5 Bapak Ibu, ya. Kalau sudah 5, bisa kita screenshot, kita tambahkan di sini. Ya. Atau tadi kalau Bapak Ibu misalnya yang manual, boleh catatan gurunya dipoto, kita susun, kita taruh ke dalam dokumennya ini. Kita gabungkan. Kemudian yang terakhir, tadi kita harus juga menyampaikan refleksi proses. Nah, ini refleksi prosesnya saya tambahkan di sini. Nah, jadi ada 4 dokumen utama yang harus kita masukkan. Kalau sudah selesai semuanya, kita gabung tadi, kita simpan dalam format PDF, baru kita unggah ke PMM. Lalu kalau sudah mengunggah di PMM untuk aksi nyatanya, kita juga harus memberikan deskripsi, kemudian ada refleksi juga yang harus kita jawab di sini, kita isikan. Kalau memang sudah selesai, baru kita unggah,
Kemudian kita bisa bagikan aksi nyata kita untuk mendapatkan umpan balik dari sahabat-sahabat guru yang lain. Demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk sahabat guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.